ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Legenda batu gantung di Parapat dan si cantik Seruni. Ya teman, pada zaman dahulu kala, terdapatlah sebuah desa kecil di pinggir Danau Toba, Sumatera Utara. Ada sepasang suami istri yang mempunyai seorang putri nan cantik jelita bernama Seruni. Kecantikan Seruni membuat banyak pemuda jatuh hati padanya. Namun Seruni telah menjatuhkan pilihan pada seorang pria pujaan hatinya. Suatu hari, Seruni pergi ke ladang bersama anjing kesayangannya bernama Toki. Namun bukannya bekerja, Seruni hanya merenung dan memikirkan nasibnya yang dijodohkan dengan pria yang tidak dicintainya di tepi Danau Toba. Ya, satu sisi ia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya dengan menolak dijodohkan. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin berpisah dengan kekasih yang sangat ia cintai. Seruni pun merasa masalah ini sangat sulit dipecahkan. Menurut cerita teman, calon suaminya Seruni adalah pria bodoh namun tergolong kaya raya. Sang gadis yang tidak mau menikah dengan sepupu atau paribannya pun sangat sedih. Karena ia juga tidak ingin memberontak terhadap kedua orang tuanya. Orang tua Seruni bermata pencarian sebagai petani, sehingga Seruni pun sering membantu mereka di ladang yang berada di tepi Danau Toba. Suatu hari, ketika orang tua Seruni sedang pergi ke desa tetangga, maka Seruni pun pergi ke ladang hanya ditemani oleh si Toki, seekor anjing kesayangan milik Seruni. Ternyata Seruni tidak langsung bekerja teman, tetapi ia hanya menikmati pemandangan Danau Toba yang sangat indah. Tatapan matanya sayu, seperti sedang memikirkan masalah yang sangat berat sekali. Si Toki pun ikut duduk menemani Seruni, seolah-olah dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh majikannya. Iya teman, beberapa hari ini Seruni memang sering melamun. Dia sedang bingung dengan masalah yang sedang menimpanya. Tiba-tiba Seruni pun tak kuasa untuk menahan diri. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sepertinya Seruni sudah putus asa hingga tiba-tiba dalam pikirannya ia ingin mengakhiri hidupnya. Ya, dengan wajah kusut dan mata yang sembab karena menangis, Seruni pun berlari menuju ke arah Danau Toba. Dia ingin menceburkan dirinya di tengah-tengah danau. Tetapi tiba-tiba Seruni terperosok ke dalam lubang sebelum ia sampai ke Danau Toba. Karena lubang itu dalam sekali dan batu cadas yang hitam, sehingga membuat suasana di dalam dasar lubang gelap sekali teman. Seruni pun berteriak ketakutan. Dia berusaha memanggil si Toki untuk menolongnya. Suara teriak kesakitan dan mendesah, itulah yang keluar dari mulut Seruni. Tetapi apa daya si Toki yang dari tadi memang selalu mengikuti Seruni dari belakang, tidak bisa berbuat apa-apa teman. Karena dia hanyalah seekor anjing. Setelah lelah teriak untuk meminta tolong, Seruni pun putus asa dan berkata kalau dia ingin mati saja daripada nanti hidup tapi menderita.
batu-batu di dalam lubang yang semakin dekat merapat ingin menghimpit Seruni. Seruni pun berteriak pada batu-batu itu, "Parapat, parapat, batu parapatlah." Si Toki yang sedari tadi berusaha menolong Seruni tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian anjing itu berlari pulang ke rumah. Dijumpainya orang tua Seruni yang baru pulang dari desa tetangga. Kemudian si Toki menggonggong berusaha untuk memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Orang tua Seruni berteriak-teriak pada si Toki bertanya di mana Seruni. Anjing itu pun mencakar-cakar tanah berusaha untuk memberitahu keadaan Seruni. Mereka pun tiba-tiba mempunyai firasat jelek. Kemudian mereka meminta tolong pada warga untuk membantu mencari Seruni. Ya, teman, warga desa pun mengikuti kemana arah si Toki berlari. Akhirnya mereka berada di tepi lubang di mana Seruni terperosok. Saat ayah Seruni berniat masuk ke lubang itu untuk menyelamatkan putrinya, terdengarlah suara gemuruh diikuti gempa bumi yang sangat dahsyat. Lubang batu pun tiba-tiba merapat dan tertutup. Ya, mereka hanya mendengar suara Seruni terus berteriak-teriak, "Parapat, parapat batu, parapatlah." Mereka pun kebingungan, teman. Kenapa Seruni berteriak seperti itu? Para warga dan orang tua Seruni pun berlarian menyelamatkan diri. Akhirnya Seruni pun tidak tertolong lagi karena terhimpit batu. Dan setelah keadaan normal kembali, para warga pun kembali ke lubang di mana Seruni jatuh. Tetapi keanehan terjadi, teman. Muncul batu yang menyerupai gadis menggantung di tepi sebuah tebing di Danau Toba. Pada saat terjun, rambut si gadis tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Dan mereka percaya kalau batu itu adalah jelmaan Seruni. Karena pada waktu itu warga mendengar Seruni berteriak "Parapat", maka mereka pun menamakan batu itu dengan nama Parapat. Dan sekarang menjadi kota kecil yang menjadi tujuan wisata yang sangat menarik di Provinsi Sumatera Utara. Ya teman, batu gantung terletak di kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jaraknya sekitar 176 km dari Medan dan dapat dicapai dengan berbagai kendaraan. Namun teman, ada pendapat mengatakan, ya, menurut pengamat geologi Jan Jose, ia menjelaskan bahwa batu gantung mungkin tercipta dari lava andesit yang memiliki kekentalan tinggi. Perubahan temperatur ekstrim pasca letusan Gunung Toba membuat lava andesit yang hampir jatuh ke danau dari tebing membeku menjadi batu andesit. Nah, pembentukan batu gantung kemudian disempurnakan oleh proses pelapukan dan erosi batu di sekitarnya. Nah, batu yang tersisa ini kemudian menjadi batu gantung. Jadi, batu gantung memang muncul tiba-tiba usai gempa yang sangat dahsyat. Ya, akibat letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu. Nah teman, meski hingga kini belum ada yang tahu kebenaran legenda tersebut, namun kepercayaan itu sudah melekat kuat pada masyarakat di kota Parapat. Iya, konon di area batu gantung, pengunjung dilarang mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh karena akan membawa kesialan. Ya, selain itu teman, di dasar tebing konon juga terdapat sebuah lubang yang dihuni oleh makhluk bunian. Oleh sebab itu teman, setiap festival Toba berlangsung, beberapa ketua adat memberikan sesaji di bawah batu gantung dan di gua kecil tempat makhluk bunian. Nah teman, batu gantung ini sangat populer ya. Tidak hanya di kalangan masyarakat kota Parapat dan Sumatera Utara saja, namun hingga ke daerah lain di Indonesia. Sehingga lokasi batu gantung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer, yang selalu menarik rasa penasaran bagi setiap wisatawan yang datang ke Danau Toba. Iya, lokasi ini selalu ramai didatangi oleh wisatawan teman. Nah teman, itu tadi adalah legenda batu gantung Parapat dan si cantik Seruni. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.